Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum logika. Adapun submateri dari hukum logika diantaranya ada tautologi dan kontradiksi, kemudian ada ekivalensi dari implikasi dan biimplikasi, lalu hukum logika, dan yang terakhir adalah penyederhanaan dan pembuktian dengan menggunakan ekivalensi dan hukum logika. Apa yang dimaksud dengan tautologi? Tautologi ini merupakan pernyataan atau argumen yang nilai kebenarannya itu selalu benar atau true, gitu ya. Biasanya untuk tautologi ini bisa kita buktikan dengan membuat tabel kebenaran atau dengan menggunakan ekivalensi dan hukum logika yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, contohnya misal terdapat suatu kalimat R diorkan dengan negasi R. Maka kita akan melihat apakah kalimat ini tautologi atau bukan. Dengan menggunakan tabel kebenaran, maka karena hanya ada satu proposisi, sehingga hanya ada dua kemungkinan. Seperti ini. Untuk R, true, negasi R-nya berarti false, maka R diorkan dengan negasi R adalah true. Untuk R false, kemudian negasinya adalah true, maka R diorkan dengan negasinya adalah true. Perhatikan bahwa semua kemungkinan ini bernilai true. Ini artinya kalimat R or negasi R ini merupakan suatu kalimat tautologi, gitu ya. Jadi kalian bisa perhatikan seluruh nilai kebenarannya pada setiap kemungkinannya adalah true. Oke. Nah, kemudian apa itu kontradiksi? Kontradiksi ini kebalikan dari tautologi. Artinya, jika nilai kebenarannya selalu salah, jadi semuanya false, maka itu disebut dengan kontradiksi. Ini kontradiksi adalah pernyataan yang selalu bernilai salah. Contohnya, misalnya ada kalimat R dan negasi R. Kita lihat tabel kebenarannya di sini true di-n-kan dengan negasi true, dengan negasinya berarti false, maka hasilnya adalah false. Kemudian false di-n-kan dengan true, hasilnya maka false. Maka kita perhatikan seluruh nilai kebenaran pada kalimat ini adalah salah atau false, gitu ya. Sehingga kalimat R dan negasi R itu adalah kalimat yang kontradiksi. Lalu kalimat apa yang apabila dia tidak tautologi dan juga bukan kontradiksi? Nah, di sini proposisi majemuk yang bukan merupakan tautologi atau juga kontradiksi, maka disebut kontingensi. Seperti itu. Oke. Contohnya, misalnya di sini tunjukkan bahwa argumen negasi P implikasi Q implikasi P adalah tautologi. Di sini kita akan membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Karena terdapat dua proposisi yaitu P dan Q, maka terdapat 4 kemungkinan. Di sini kita perhatikan untuk P implikasi Q nilainya adalah true, false, true, true. Kita negasikan menjadi false, true, false, false. Kemudian negasi P implikasi Q diimplikasikan dengan P. False implikasi true, maka true. True implikasi true, maka true. False implikasi false adalah true dan false implikasi false adalah true. Perhatikan semua nilai kebenarannya adalah true, benar, gitu ya. Untuk tautologi, apabila ada satu saja yang bernilai salah, maka itu bukan lagi menjadi tautologi, gitu ya. Jadi tautologi itu semua baris kemungkinannya itu harus bernilai benar. Nah, kesimpulannya, karena nilai kebenaran semua kemungkinannya adalah true, maka untuk argumen negasi P implikasi Q implikasi P terbukti adalah argumen yang tautologi. Seperti itu ya. Contoh berikutnya, tunjukkan bahwa ini lebih kompleks ya, ada 3 proposisi. P implikasi Q di-n-kan dengan Q implikasi R, implikasi P implikasi R adalah tautologi. Kita akan gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan argumen ini adalah tautologi. Oke. Karena ada 3 proposisi, maka menjadi 8 kemungkinan.
P implikasi Q disiapkan, Q implikasi R, dan P implikasi R. Pertama, kita dankan P implikasi Q dan Q implikasi R. Diperoleh hasilnya ada true, false, 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 true, false, true, true. Nah, kemudian hasilnya kita implikasikan dengan P implikasi Q. Perhatikan, true implikasi true, true, false implikasi false, true, false, false, maka pasti true. Jika implikasi true implikasi true, true, false, true adalah true, kemudian true implikasi true adalah true, dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat bahwa setiap baris kemungkinannya adalah bernilai true, semuanya bernilai true. Maka kesimpulannya, karena nilai kebenaran semua kemungkinannya adalah true, maka untuk argumen ini terbukti adalah argumen yang tautologi. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah pemahaman, baik tautologi maupun kontradiksi. Apabila misalnya kita akan menguji sebuah argumen yang kontradiksi, maka semua kemungkinannya itu harus bernilai false gitu ya. Tidak boleh ada walaupun hanya satu yang bernilai true, maka itu bukan menjadi kontradiksi. Begitu juga dengan tautologi. Jika diperoleh ada satu kemungkinan saja yang bernilai false, maka bukan lagi menjadi tautologi. Tapi yaitu tadi, yang bukan tautologi dan juga bukan kontradiksi disebut dengan kontingensi. Oke, sekian untuk tautologi dan kontradiksi. Berikutnya kita akan maju ke ekivalensi logis dan hukum logika.